saat ini kalau pengen BPS menjadi eksis, kemudian BPS pengen menjadi instansi yang disegani, atau BPS menjadi instansi yang ini loh BPS yang sebenarnya, ya momentumnya saat ini. Pekerjaannya berat sekali, ya. Kita paham ini pekerjaan berat sekali gitu. Pimpinan semua udah paham ini pekerjaan berat. Sobat Data, selamat bertemu kembali di acara Best Podcast. Pada kesempatan kali ini, kita kehadiran tamu yang luar biasa istimewa. Beliau adalah Bapak Sekretaris Utama BPS Republik Indonesia, yaitu Bapak Atko Mardianto. Pak Atko, selamat datang di acara kami. Terima kasih Mas Agung. Ya Pak, ini merupakan suatu kehormatan bagi kami atas kesediaan Bapak hadir di sini, mengingat tentunya jadwal Bapak begitu padat, terutama dengan begitu banyaknya pekerjaan di BPS. Sobat Data, kita selama beberapa saat ke depan akan mencoba berbincang-bincang dengan Bapak Sestama. Kita akan mengulik mengenai BPS, kemudian beberapa hal yang mungkin sedang menjadi trending topik di BPS, dan hal-hal lainnya barangkali. Pak Atko, saya itu seringkali kepo dengan perjalanan karir, terutama orang-orang hebatnya BPS. Salah satunya tentunya adalah Pak Atko. Bisa diceritakan Pak, perjalanan awal dari bekerja di BPS sampai dengan saat sekarang ini? Iya, terima kasih Mas Agung dan juga Sobat Data yang ada atau mendengarkan atau melihat nanti di acara ini. Ya, saya bangga, terima kasih karena di kunjungan saya ke Jogja ini tentunya karena saya harus ketemu Pak Gubernur, Pak Sultan, kita sempat berbincang-bincang barangkali. Ini berat sebetulnya kalau saya harus mengingat-ingat nih, karena tidak terasa saya lulus tahun 86 ya, angkatan 25 gitu. Jadi tahun 86 angkatan 25. Jadi dulu itu di angkatan 25 tahun atau tahun 86 itu pertama kali lulusannya ditempatkan ke daerah. Jadi sudah terputus nih, seingat saya angkatan 21 atau 18 terus terputus, nggak ada yang daerah. Baru angkatan 25 mulai ada yang ke daerah lagi. Nah, saya termasuk yang milih ke daerah waktu itu. Jadi tahun 86 saya ke daerah. Saya ingat saya hanya ada semacam magang atau training 4 bulan. Terus saya ingat persis itu Desember 86 saya berangkat ke Sulawesi Selatan waktu itu penempatan. Nah, di Sulawesi Selatan secara administrasi itu saya sampai tahun 2000. Berapa tahun itu? Dari 86 sampai 2000. Ya. Tapi di tengah-tengah itu saya sekolah 2 kali. Jadi tahun 90 ngambil S1 di IPB, jurusan statistik juga gitu. Kemudian tahun 97 juga saya ngambil S2-nya di IPB gitu. Jadi selama 86 sampai 2000 di Sulawesi Selatan, tapi sekolah 2 kali. Nah, tahun 2000 setelah saya sekolah, saya ditempatkan di Sulawesi Utara. Waktu itu jadi kepala bidang namanya P3S, yang sekarang kemarin itu namanya IPDS, sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah tim-tim. Jadi tahun 2000 saya di Sulawesi Utara. Kemudian nggak lama di sana, nggak sampai 2 tahun, tahun 2022 saya dipindah lagi ke Sulawesi Tenggara, masih sama menjadi Kabid, nah, P3S itu. Nah, 2006 akhir nih saya ingat karena saya pindah 31 Desember pas malam tahun baru saya dipindah ke Jakarta Pusat, jadi kepala Jakarta Pusat. Dari daerah yang boleh dikatakan hutan, sungai,
dipindah ke yang hutan gedung-gedung gitu, karena di Jakarta Pusat kan paling tinggi, paling banyak atau paling dekat dengan pusat kota. Jadi tahun 2006 dipindah ke Kepala Kota Jakarta Pusat, kemudian kalau nggak salah 2 tahun juga, kemudian dijadikan waktu itu Kepala Bagian TU DKI Jakarta. DKI. Itu cukup lama itu, 7 tahun kalau nggak salah. Baru 2015 ikut bidding jadi Kepala BPS Sulawesi Tenggara, jadi balik lagi nih. Sulawesi Tenggara. Kemudian juga nggak lama, 2 tahun dipindah Kepala BPS Kalimantan Timur. Habis itu nggak sampai 2 tahun lagi juga dipindah jadi Kepala Biro Bina Program. Dan ikut bidding Sestama, alhamdulillah jadi. Itu tahun lalu gitu. Itu sih, jadi kembali ke Jakarta. Jadi saya kerja 86 sampai 2022 kan berarti sudah 36 tahun ya. 36 tahun, 33 tahunnya di daerah. Baru 3 tahun ini di pusat. Jadi ya memang orang daerah. Banyak pengalaman di daerah. Iya, jadi banyak kan di daerah. Gitu. Iya. Itu sih kira-kira. Jadi ya normal dari tahap paling bawah terus merintis. Nah, intinya ya bahwa BPS itu kan seluruh Indonesia ya, ada dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi di mana aja siap. Nyatanya saya pernah di Sulawesi, pernah di Kalimantan, pernah di DKI, terus di pusat. Ya alhamdulillah nyaman-nyaman aja. Indonesia nggak cuma Jawa ya Pak. Gitu. Jadi Indonesia bukan hanya Jogja Mas, siap juga nanti. Gitu sih kira-kira gitu. Siap Pak. Luar biasa sekali ya. Jadi pengalamannya di daerah luar biasa, di pusat juga. Kemudian Bapak menjadi Sestama tahun yang lalu 2021. Tentunya pada saat itu kita tahu COVID masih ada ya, sampai sekarang pun masih ada. Ya. Situasinya tentunya di luar ekspektasi kita semua. Nah, dalam situasi seperti itu Pak, menjadi Sestama tentunya bukan pekerjaan ringan, apalagi mengendalikan kapal besar BPS RI ini. Kira-kira tantangan yang paling berat Pak, menjadi Sestama itu, terutama di masa pandemi, kira-kira apa Pak? Ya, jadi begini. Memang tantangan masa pandemi lebih berat ya, karena tentunya banyak perubahan-perubahan yang harus terjadi. Jadi tuntutan bahwa output atau indikator-indikator yang harus dihasilkan BPS itu tetap harus terbit. Itu harus terbit. Artinya nggak ada cerita bahwa oh pandemi terus kita tidak bisa menghasilkan indikator. Itu tidak, justru menjadi tantangan. Karena apa? Justru pemerintah dan masyarakat itu semakin perlu indikator dan semakin cepat. Nah, sementara kondisi pandemi ini banyak sekali perubahan-perubahan misalkan di lapangan terkait dengan proses bisnisnya, terkait dengan administrasinya, banyak macam itu tantangannya. Nah, intinya tantangan berat, tapi bangga kita sebagai BPS bahwa semua dari lapisan paling bawah sampai pimpinan berkomitmen yang sama, mempunyai tujuan yang sama. Ini loh, BPS itu tetap harus eksis, harus menjaga output yang harus dihasilkan, bahkan kalau bisa lebih. Sehingga walaupun pandemi, saya rasa hampir seluruh insan BPS nggak ada yang terus saya nggak usah kerja, ini nggak ada, semua malah lebih semangat gitu. Nah, dengan kolaborasi seperti itu dan pimpinan juga pekerjaannya kolektif ya, kolektif kita semua tangani bersama-sama baik di pusat maupun di daerah ya, sehingga boleh dikatakan tidak ada pekerjaan yang terberat, semua karena dia dijinjing diangkat bareng-bareng gitu. Jadi semuanya bisa tertangani dan terbukti sampai saat ini. Tidak ada indikator-indikator yang dihasilkan BPS, tentunya di kesesamaan adalah bagian supporting untuk menghasilkan itu bisa sesuai dengan, mungkin gampangnya sesuai dengan ARC tadi, sesuai dengan waktunya tepat, datanya juga tetap berkualitas, bahkan menghasilkan lebih kan. Survei yang tentang COVID ada 4 kali itu kan di luar dari yang kita rencanakan, bisa dilaksanakan. Nah, di kesesamaan fungsi sebagai supporting tadi ya bisa jalan.
semuanya bisa kita atur. Memang ada saat-saat yang berat waktu itu, ya kalau mau jujur, banyak dari pegawai kita, banyak dari mitra kita yang terkena positif tadi. Nah, itulah kita bagaimana memanage mereka, kita empatinya, kita harus memantaunya sehingga kekeluargaan kita tetap jalan baik di pusat maupun daerah. Nah, pekerjaan akhirnya bisa kita tangani semua gitu. Nah, itu. Jadi kuncinya ya kok kolaborasi tadi, kita bekerja sama. Jadi kita ringan ya sama dijinjing, berat sama dipikul gitu. Nah, sehingga bisa semua. Itu sih gambarannya. Kolaborasi ya, Pak. Iya, gitu. Emang luar biasa sih. Dan nah sekarang Pak, salah satu yang sedang menjadi trending topik di BPS seantero Indonesia adalah pekerjaan besar Reksosek. Iya, betul. Registrasi sosial ekonomi. Iya. Nah, kira-kira Pak, kami juga sebetulnya apa sih yang mendasari BPS kemudian harus mengambil amanah ini? Betul. Karena pekerjaannya luar biasa besar. Dan nanti pertanggungjawabannya juga, karena boleh dibilang ini nanti adalah data yang nanti Bapak bisa cerita tentunya. Silakan Pak, kira-kira gimana Pak? Jadi begini, Pak. Kondisi tertentu itu salah satu yang harus kita ambil adalah momentum. Momentum tidak tepat, pekerjaan seberat apapun atau seringan apapun menjadi tidak atau kurang bermakna. Jadi momentum. Nah, saat ini kalau pengen BPS menjadi eksis, kemudian BPS pengen menjadi instansi yang disegani, atau BPS menjadi instansi yang ini loh BPS yang sebenarnya, ya momentumnya saat ini. Kenapa momentum? Kita tahu bahwa data yang terkait dengan perlindungan sosial, bansos, dan sebagainya kan carut-marut gitu ya. Datanya ada dari mana-mana. Kita dengar ada banyak salah sasaran. Mau masih bantuan nggak ada datanya. Nah, inilah momentum. Kalau BPS mau diem saja ya bisa saja. Tapi ya BPS kayak gini-gini aja. Benar. Nggak ada terus kontribusinya yang kelihatan. Nggak ada. Nah, sekarang momentum ini yang harus kita ambil. Ayo, dengan adanya kondisi yang seperti ini, BPS tampil. Nah, salah satu tampil dengan memang apa spesifikasi kita, keahlian kita, ya bahwa ini terkait dengan pendataan apa, ya itu yang harus kita manfaatkan. Sehingga apa? Kalau ini berhasil, Reksosek ini, momentum ini, BPS jadi memang, oh itulah kontribusi yang diberikan BPS kepada pemerintah dan ke masyarakat. Jadi begini, kita bercita-cita misalkan kelembagaan kita mau setingkat kementerian. Kita bercita-cita kesejahteraan kita pengen ditingkatkan. Tapi kalau terus kita tidak memberikan kontribusi yang berarti, terus kita hanya nunggu saja, kita hanya rutin saja, hanya bisnis usil saja, ya jangan berharap. Ya harus ada kontribusi yang lebih yang kita berikan kepada negara ini. Nah, saat inilah yang harus kita ambil momentumnya. Nah, inilah momentum ini harus diambil BPS yang otomatis harus diambil oleh seluruh warga BPS yang notabene ya memang kita pengen berkontribusi secara lebih. Nah, gitu sih sebetulnya. Jadi momentum salah satu kata kuncinya. Gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan Pak, ini adalah saatnya bagaimana data itu memang benar-benar bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembangunan. Bagaimana kita memanfaatkan data itu supaya memang lebih berguna. Selama ini kan mungkin estimasi kemiskinan atau estimasi yang lainnya, tapi orangnya yang mana, penduduknya, begitu mungkin ya Pak. Walaupun nanti pemanfaatannya memang akan ada instansi lain yang memanfaatkan. Ini pekerjaan besar. Hampir semua instansi kementerian yang terutama terkait dengan perlindungan sosial, jaminan sosial, mengarahkan pandangannya ke kita. Kira-kira Pak, strategi apa Pak yang nanti akan digunakan supaya Reksosek ini bisa sukses? Ya, strateginya tentunya ada internal, ada eksternal. Jadi bahwa Reksosek ini harus dipastikan bahwa ini bukan hanya pekerjaan BPS.
Ya, jadi sekali lagi harus dipastikan bahwa ini bukan hanya pekerjaan BPS, tapi ini pekerjaan nasional, lintas kementerian, lintas OPD di daerah. Jadi sekali lagi nggak bisa kalau ini hanya pekerjaan, oh ini Reksosek itu BPS, enggak. Sehingga apa? Kolaborasi dengan eksternal itu menjadi sangat penting untuk keberhasilan Reksosek ini. Jadi kolaborasi lagi gitu. Jadi ini menjadi penting. Nah, keluar memang harus kolaborasi. Nggak bisa ini Reksosek berhasil kalau nggak ada kolaborasi. Makanya kan di kegiatannya ini ada rapat koordinasi daerah, yang di pusat ada Rakornas ya, yang melibatkan kementerian lembaga, di daerah ada Rakorda ya, yang di level provinsi maupun kabupaten kota, yang dan gubernur, bupati, wali kota, dan OPD. Itu bagian dari kolaborasi, karena sekali lagi kalau pengen berhasil Reksosek harus kerja bareng. Itu internal, ya kita nggak bisa kerja biasa-biasa saja. Kita harus bekerja luar biasa. Jadi kalau kita bekerja biasa-biasa saja, ya ini juga akan gagal. Karena apa? Ini sudah di akhir tahun, pekerjaannya berat sekali. Ya. Kita paham ini pekerjaan berat sekali gitu. Pimpinan semua udah paham ini pekerjaan berat. Nah, harapannya ya tadi, satu frekuensi, satu niat, satu komitmen dari pimpinan tertinggi sampai semua pegawai dari Sabang sampai Merauke. Jadi ayo kita rapatkan barisan, kita punya komitmen untuk keberhasilan Reksosek ini. Ya tentunya kita siapkan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian nanti setelah pelaksanaan lapangan tentunya ada monitoring, kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Gede anggarannya, ini sudah di akhir tahun, anggarannya 3,3 triliun. Saya nggak ngerti kalau buat beli apa ya, cendol atau kerupuk itu habis berapa. Bisa penuh ruangan ini, Pak. Nah, tapi ini uang rakyat, uang negara, yang setiap Rp1 harus kita pertanggungjawabkan, harus kita akuntabilitasnya tinggi. Itu, nah itu satu sisi. Nah saya yakin kalau kita punya komitmen, kita bekerja luar biasa yang memang sudah biasa dilakukan oleh insan-insan BPS, saya kok punya keyakinan gitu ya, bahwa ini akan berhasil gitu. Ya kan, sekali lagi bahwa kita harus bersatu padu, harus berkomitmen, harus punya niat yang sama. Ayo kita sukseskan ini, ayo ini harus berhasil. Dan ini sekali lagi kami yakin dari Sabang sampai Merauke semua sudah punya niat itu. Nah mudah-mudahan nanti semua bisa berjalan lancar, tidak ada aral melintang, karena nanti pada akhirnya perang sesungguhnya adalah pas pelaksanaan lapangan. Tanggal 15 sampai 14 Oktober. Nah itulah sesungguhnya, nah disitulah kuncinya. Sehingga kalau itu bisa berjalan, sekali lagi ya mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan data yang berkualitas, yang pada akhirnya kita bisa mendapatkan satu basis data dari hasil Reksosek ini. Itu kira-kira gambaran tentunya ya, mensukseskan Reksosek perang tanggal 15 sampai dengan 14 November. Oke, luar biasa. Nah ini Pak, sebagai salah seorang pimpinan tertinggi BPS yang kita setiap hari bergumul dengan data statistik, perkembangan teknologi, kemudian kondisi akhir-akhir ini kan juga data, big data dan sebagainya itu sangat mempengaruhi dalam kegiatan perstatistikan kita Pak. Nah ke depan BPS itu kira-kira akan seperti apa Pak terkait dengan statistik ini? Jadi begini ya, bahwa perubahan itu pasti terjadi. Ya, perubahan itu pasti terjadi. Contohnya beginilah ya, proses pendataan, pengumpulan data. Dulu mungkin hanya pakai wawancara atau pakai PEPI. Sekarang udah kombinasi antara PEPI, ada KEPI, ada KETI, ada KEWI gitu ya. Itu satu sisi. Nah, saya bisa memberikan gambaran begini. Ke depan harus ada perubahan. Ya, sekarang itu misalkan kayak sensus. Biayanya sangat mahal. Melibatkan banyak orang. Benar. Ya. Berarti apa, energi, apa, resourcesnya besar. Nah, kemudian melakukannya dengan wawancara. Nah, yang namanya wawancara, ya
kan kalau kita belajar ada yang namanya sampling error sama non sampling error. Benar, Pak. Nah, kalau sensus mungkin tidak ada sampling error, tapi non sampling errornya kan besar. Siap. Ya. Nah, non sampling error itu bisa karena petugas, bisa karena responden. Nah, ke depan mestinya ini mulai dikurangi. Jadi untuk survei-survei yang bisa tidak wawancara tapi dengan pengukuran, ya contohnya KSA tadi. Dulu mungkin wawancara luas lahan sawah atau mau panen enggak, diwawancara ke petani. Jawabannya, tapi dengan sekarang sudah menggunakan contohnya KSA, itu kan jadi udah berbeda, nggak bisa dibohongin lagi. Karena memang sudah fakta di lapangan. Nah itu contoh bahwa ke depan pasti harus berubah. Nah itu yang pasti apapun ke depan akan terkait dengan teknologi informasi. Saat ini tuh nggak bisa kita tidak terkait dengan teknologi informasi. Nah itu satu. Nah sebetulnya kenapa mau tidak mau harus berubah? Ya pengalaman pandemi kemarin. Pengalaman pandemi kemarin itu mau tidak mau memaksa kita dalam beberapa hal harus berubah. Ya contohnya pada waktu pandemi kita nggak bisa ketemu responden. Ya harus lakukan perubahan. Masa nggak ketemu responden terus kita nggak menghasilkan data, itu kan nggak, harus ada perubahan. Nah, contohnya dengan online tadi. Dulu kalau nggak ada pandemi apa terbayang ada online, kan enggak kan ya. Nah begitu ada itu mulai online. Nah itulah perubahan-perubahan itu. Tapi perubahan saat ini kayaknya sih pasti akan terkait dengan teknologi informasi. Terutama karena BPS itu yang terkait pengumpulan data ya Pak. Jadi pengumpulan data itu pun kita nanti akan mengadopsi teknologi-teknologi. Oh iya itu pasti. Nah kemudian yang menarik lagi gini Pak. BPS itu seringkali mungkin masih ada yang meragukan datanya ya Pak, karena kok ukurannya seperti ini, kok ukurannya seperti ini gitu dibandingkan dengan negara lain. Padahal kita menggunakan ukuran yang sama sebetulnya di UN. Nah itu bagaimana Pak kira-kira? Ya begini sebetulnya, untuk menghasilkan data yang berkualitas, salah satunya adalah bahwa proses untuk mendapatkan data itu harus dilakukan dengan benar. Nah, salah satu proses dilakukan dengan benar itu kan ada yang kita istilah CSBBM tadi, yang ada 8 tahapan. Nah, kalau kita melakukannya prosesnya dengan benar dan dilakukan dengan benar oleh yang benar, ya harapannya bisa mendapatkan data yang benar atau data yang berkualitas. Itu nah, tentunya di sini kan ada panjang ya, misalkan konsep definisinya, metadatanya tadi dan sebagainya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, ya saya sih punya keyakinan bahwa data yang dihasilkan ya data yang representatif, data yang berkualitas, yang sesuai kondisi di lapangan. Ya, jadi contohnya begini, ya kita wawancara itu kan bagian dari proses. Beda kan wawancara dengan kuesionernya ditinggal, suruh ngisi terus itu. Nah itu kan contohnya proses-proses bisnis statistik yang mana yang kita akan lakukan supaya menghasilkan data yang berkualitas tadi gitu. Nah itu sekedar contoh, tapi boleh dikatakan bahwa data yang dihasilkan BPS secara internasional, baik nasional saat ini dipercaya sebagai official data. Soal ada yang mempertanyakan, ya pasti. Hal biasa, tapi itu minor menurut saya. Setiap rilis yang dirilis oleh BPS itu menjadi acuan berbagai pihak, termasuk pemerintah. Nah itulah, tapi itu harus kita pertahankan. Bukan berarti kita sudah itu terus kita kerja seadanya, enggak. Harus semakin kita tingkatkan kualitasnya, gitu. Dan di luar negeri juga data kita dipercaya itu, dipercaya karena tahu bahwa prosesnya benar, gitu. Kemudian Pak, nggak terasa waktu sudah berjalan cukup lama, ngobrolnya yang menyenangkan. Terakhir mungkin Pak, karena saya tahu Bapak sangat sibuk, jadwalnya padat, saya tidak mau mengganggu Bapak lebih lama. Terakhir Pak, pesan untuk Sobat Data, silakan. Ya, terima kasih Sobat Data dimanapun berada. Jadi saat ini apapun yang terjadi bahwa BPS itu harus menjadi BPS yang lebih baik.
Nah, untuk itu pasti harus ada perubahan-perubahan yang terjadi. Tidak mungkin kita menjadi lebih baik kalau tidak ada perubahan. Jadi perubahan yang terjadi kita harus mengikuti itu. Siapa yang tidak mengikuti perubahan pasti akan tertinggal. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, harus kita punya komitmen untuk mengawal perubahan tadi, yaitu punya komitmen. Nah, yang ketiga barangkali Sobat Data, bahwa pimpinan BPS sudah menyepakati ada 7 arah perubahan. Berarti kapal yang besar ini oleh nahkoda kepala BPS ya Pak Margo, kita arahnya adalah ke arah 7 perubahan yang sudah kita canangkan. Tentunya ya satu kapal ini harus berusaha untuk mencapai tujuan yang 7 arah perubahan tadi. Kalau ada yang misah-misah ya tujuannya nggak tercapai. Padahal ini satu kapal gitu. Itu yang jadi 7 perubahan itu harus kita kawal bersama karena ini menjadi tujuan kita, tujuan kapal BPS ini yang besar. Nah, barangkali yang terakhir tentunya saya apresiasi dan terima kasih sekali kepada Sobat Data semua yang selama ini sudah berkontribusi aktif ya untuk kemajuan BPS ini. Nah, salah satunya yang tadi trending topik ini Rexosec. Karena Rexosec ini menjadi taruhan bagi BPS. BPS ke depan mau jadi seperti apa akan tergantung dari keberhasilan Rexosec. Untuk itu ya saya mohon kepada Sobat Data atau siapapun yang nanti melihat atau mendengar ini, mari kita sama-sama berkomitmen, niatkan hati, kita bekerja keras, tidak bekerja seperti biasa untuk mensukseskan keberhasilan dari Rexosec ini. Tentunya harapan kita apa yang kita lakukan menjadi ladang amal kita, ya ladang jadi ibadah kita, dan mudah-mudahan kalau tidak diganti di dunia ini ya diganti nanti di alam yang lain. Saya rasa itu barangkali. Jadi tentunya harapan terakhir ya mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Amin. Dan langkah apapun yang kita lakukan asal itu langkah yang baik, langkah yang benar, mudah-mudahan diberi kemudahan. Amin, amin. Baik Pak Atko, terima kasih. Siap, makasih. Yang sangat menginspirasi, obrolan yang sangat menyenangkan. Amin. Semoga sehat selalu Bapak. Amin, amin. BPS banyak membutuhkan Bapak masih. Amin, amin, makasih. Makasih Mas. Sobat Data, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Sekretaris Utama BPS Republik Indonesia, Bapak Atko Mardianto. Semoga menginspirasi dan memberi manfaat.